amalan pasca salat, kalau kita ingin mengerjakan amalan setelah salat, salam kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai salatnya. Ingat, saat Anda salam itu selesai salatnya, karena salat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Masuklah pada bagian amal yang kedua. Ini yang disebut amalan pasca salat. Anda tidak mengerjakan ini pun salatnya sudah sah, benar salatnya. Hanya Anda nanti kehilangan beberapa potensi-potensi amalan yang dengan itu menambah pahala-pahala dan manfaat-manfaat yang lain. Jelas sampai sini? Baik. Apa amalan tadi? Zikir. Apa itu zikir? Zikir itu secara singkat segala amal atau aktivitas yang mampu mendekatkan kita, dekat dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal ini dikerjakan, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ini dilakukan, kita lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang zikir, keadaannya tidak lebih dekat dengan Allah, pasti ada yang salah zikirnya. Kalau ada yang zikir, kemudian maaf amalan itu tidak mengingatkan dia dengan Allah, pasti ada yang keliru zikirnya. Karena zikir itu ketika disyariatkan oleh Allah, tujuan utamanya membuat orang ingat dengan Allah. Tahu dari mana Ustadz dalilnya? Buka Quran kemudian, surah kedua Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepada saya, ingat kepada saya. Azkurukum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi kalau orang-orang ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Ini buktinya mustahil Allah ingat kepada kita kalau kita tidak ingat dengan Allah. Ada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Jadi ini poinnya. Awas, saya ingin evaluasi setiap amalan kita pasca salat ketika kita berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat sejauh mana itu bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan itu diantaranya? Satu, bacaan istighfar, sudah kita bahas. Ya, ditambah dengan doa Allahumma antas salam, ini plus di hadisnya, kan? Ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sudah saya bahas. Coba praktekkan lagi ya, sedikit kita evaluasi. Istighfar itu artinya minta ampun. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Jadi orang yang benar istighfarnya, saat dia istighfar bukan cuma di lisan astagfirullah, 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 tapi bagaimana istighfar itu mengingatkan dia dengan Allah. Bagaimana caranya? Istighfar artinya minta ampun. Orang minta ampun sadar akan dosa. Karena itu ketika Anda istighfar sambil merasakan dosa apa yang Anda perbuat sampai Anda beristighfar pada saat itu. Punya dosa apa? Pada orang tua, pada pasangan hidup, pada anak, pada tetangga, pada macam-macam. Istighfar. Jadi begitu selesai istighfar, keadaan Anda dekat dengan Allah. Makanya orang yang rajin istighfar, salah satu anugerah yang Allah berikan kepadanya adalah ampunan dari dosa-dosa, selain mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dicintai, apapun yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah, sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia akhiratnya. Dalilnya sudah saya sampaikan. Kemudian setelah ini udah istighfar, Allahumma antas salam, sudah selesai. Ada bacaan kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sudah kita bahas. Awas, hati-hati. Setelah itu ada bacaan apa? Baik, bacaan ayat-ayat Quran pilihan. Ada ayat kursi, ya, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas. Kemudian ada bacaan ayat Al-Quran. Sebelumnya kemudian kita telah bahas juga ada 3 bacaan utama yang subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. 3 bacaan utama. Saya sudah terangkan. Ini untuk mengurutkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Fokus sini ya Pak ya, Bu ya. Saya tidak mengajarkan untuk sekedar bacaan yang Anda bacakan. Kalau cuma demikian, Anda cukup lihat YouTube atau buka buku, Anda temukan. Yang saya ajarkan bagaimana cara bacanya. Apa itu subhanallah, apa itu alhamdulillah, apa itu Allahu Akbar, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi begitu Anda lakukan, keadaan Anda setelah baca ini lebih dekat dengan Allah, itu ukurannya. Bukan cuma di lisan.
Masih ingat keterangan saya tempo lalu, orang yang baca subhanallah, subhanallah itu artinya menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah subhanallah, Allah tidak akan disekutukan dengan apa-apa lagi. Sedang nonton, Allahu Akbar, TV ditinggalkan. Ada pekerjaan, Allahu Akbar, pekerjaan bisa ditunda, bukan yang sifatnya mendesak. Maka Anda tunda dulu, tunaikan sholat. Itu yang disebut dengan subhanallah. Ya, maaf, alhamdulillah semua yang kita kerjakan bermanfaat. Pakaian bermanfaat, ya, kendaraan bermanfaat, rizki bermanfaat, tidak korupsi, tidak mencuri. Jadi kalau tiap hari Anda ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, berselisih juga, pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Apalagi maaf ya, maaf sudah menipu, mencuri. Ya, begitu kemudian ditanya, ayo bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, pakai peci, mulai pakai kerudung gitu kan. Nah, pasti ada yang salah. Nah, kalau ini sudah selesai, termasuk nanti bacaan ayat kursi. Nah, apa ciri keberhasilan orang yang zikir dengan bacaan-bacaan ini dengan termasuk ayat kursi? Maka kemudian dia akan dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh setan. Pertemuan lalu saya terangkan, ada setan masjid, setan rumah, setan macam-macam. Jadi kalau Anda benar zikirnya, Anda sudah punya benteng dengan setan. Makanya Allah turunkan surat benteng, surat perisai, surah ke-15 Al-Hijr. Inti surah Al-Hijr itu kan ada intinya di ayat ke-40. Ya, ketika iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan goda semua hamba-hambamu, aku akan palingkan darimu. Bahkan nanti di Al-A'raf itu aku akan goda dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Cuma ada satu golongan yang sulit aku goda. Ya, bukan nggak digoda, dia mau goda, cuman nggak bisa. Seakan-akan ada perisai di sekitarannya. Siapa orang ini? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu orang-orang yang punya sifat mukhlas. Orang mukhlas berjuang untuk mukhlas, perjuangannya disebut dengan mukhlis, sifatnya disebut dengan ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menepikan dari iblis, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, puncaknya kemudian ayat kursi. Jadi kalau orang mengamalkan ayat-ayat ini dengan perilaku yang disebutkan dalam ayatnya, kerjakan ini, jauhi ini, maka Allah akan bentengi dia dari setan. Begitu setan akan menggoda, nggak tembus. Bukan nggak digoda, karena setiap orang hidup nggak akan lepas dari godaan setan. Cuman dia paham, begitu mau sholat muncul godaan, tunda dulu sebentar, toh belum qomat, tunda, maaf ya, saya mau sholat. Itu nggak ngaruh tuh. Jadi seakan-akan nggak ada pengaruh ke jiwanya itu, jalan aja lewat. Malam tahajud dia nggak peduli, mau Juventus lawan Inter Milan, mau skornya 1-0, terserah. Saya nggak peduli, saya mau sholat, gitu. Jadi jalan aja, nyantai, lewat, dan seterusnya. Nah, itu kalau Anda sudah seperti itu, maka ada penjagaan Allah yang diberikan kepada Anda. Itu dijaga sampai dengan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang amalan selanjutnya ini yang belum kita ambil. Jadi ini sudah. Maksud saya, sampai hari ini kita membahas amalan-amalan itu, 4 sampai 5 amalan, apa yang sudah memberikan pengaruh pada jiwa kita sebagai indikator keberhasilan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Apakah sekarang sudah semakin dekat dengan Allah, semakin mensyukuri harta yang Allah titipkan kepada kita? Apakah sampai hari ini sudah bisa melawan godaan-godaan setan untuk mengarahkan pada keburukan? Kalau itu sudah kita dapatkan sampai hari ini, minimal perjuangan kita ada. Ini menunjukkan ada pengaruh-pengaruh dari apa yang kita pelajari untuk membuat diri kita lebih baik. Tapi kalau sampai hari ini misalnya tidak ada perubahan, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya tidak baik dalam mengajar. Kemungkinan yang kedua, Anda tidak sungguh-sungguh untuk merubah diri lebih baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kalau Anda masih datang ke sini, artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk jadi lebih baik sebelum wafat.